Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para subscriber, para viewer yang hari ini masih tetap setia memberikan support dukungannya kepada channel kita. Semoga kalian semuanya tidak panik, tidak stres lagi akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan review sebuah aplikasi pinjaman uang online yang legal, terdaftar di OJK, yaitu aplikasi pinjaman uang online Pinjam.io. Dan di sini di video kali ini kita akan seperti biasa ngobrol tentang bunga, tenor, biaya keterlambatan serta resiko-resiko apa yang akan kita terima apabila kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online bernama Pinjam.io ini. Dan teman-teman yang ingin memberikan masukan-masukan ataupun berbagi pengalaman seputar gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online, boleh meninggalkan komentarnya di kolom komentar sehingga teman-teman yang lain bisa membacanya dan menjadikannya sebagai motivasi ataupun referensi, sehingga teman-teman yang lain tidak lagi panik dan ketakutan akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, kita mulai dari riwayat peminjamannya. Di sini teman-teman saya tunjukin kepada teman-teman awal mula meminjam di aplikasi Pinjam.io ini, yaitu di tahun 2019 dengan awal-awal pinjaman pengajuan itu sebesar Rp500.000 dan ditolak teman-teman. Jadi teman-teman mungkin banyak juga yang mengalami kasus serupa, begitu di awal-awal mengajukan permohonan pinjaman tetapi ditolak. Tetapi di bulan depannya, tepatnya tanggal 1, mereka mendilkan pinjaman kita dengan angka Rp500.000. Dan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, limitnya perlahan-lahan mulai naik teman-teman, mulai dari 500 naik ke Rp800.000, lanjut ke 1.500.000, 2 juta, 2 juta, dan nah ini dia ada uniknya teman-teman ya. Ini statusnya lancar bayar di 2 juta rupiah, dan tiba-tiba di bulan 1 tahun 2020 kita mengajukan limit 5 juta dan mereka menolaknya teman-teman. Jadi banyak juga mungkin teman-teman kasus yang statusnya lancar bayar tetapi begitu mengajukan ditolak. Tapi itu biasa teman-teman. Dan kalau dicoba di bulan-bulan berikutnya, mereka malah mengabulkan pinjaman kita kembali. Oke, dan limit terakhir dari aplikasi Pinjam.io aplikasi Pinjam.io ini adalah di angka 2 juta rupiah. Oke, ini dia riwayatnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang hari ini pengen naikin limit, ya harus status pembayarannya lancar agar skornya meningkat. Tetapi ya saya nggak nyaranin ya seperti itu. Jadi kalau memang bisa kita berhenti dari aplikasi pinjaman uang online ini, bagus kita berhenti aja teman-teman. Oke, langsung kita ke ini ya, ke pinjaman yang tertunggak yang ditagihkan. Di sini diterangkan yaitu jatuh tempo itu angkanya 4 juta rupiah dan tanggal jatuh temponya itu adalah 15 bulan 4 tahun 2021. Di aplikasi pinjaman uang online yang legal ini banyak promo-promo gitu teman-teman ya. Tampilannya lebih menarik, beda dengan kalau kita minjam di ilegal itu tampilannya flat datar aja, nggak banyak variasi-variasinya. Oke, kita langsung masuk ke detail pinjamannya. Ya, kita buka dulu rincian pembayarannya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah rincian pembayaran dan di sini diinformasikan kepada teman-teman bahwasanya ini adalah metode pembayaran dengan 1 kali cicilan. Jadi periode pembayarannya itu adalah pada tanggal 15 bulan 4 tahun 2021 dengan nominal pinjaman sebesar 2 juta rupiah, bunga pinjaman Rp480.000, denda keterlambatannya itu Rp1.520.000. Jadi nominal yang harus dibayarkan itu 4 juta. Jadi kalau kita merujuk kepada aturan dari OJK FPI bahwasanya denda pinjaman itu di aplikasi pinjaman uang online itu adalah maksimal 100%. Jadi kalau kita minjemnya 2 juta, maka
dendanya juga harus maksimal 2 juta. Dan terkait DC lapangan ya teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang mempertanyakan DC lapangan di aplikasi pinjaman aplikasi Pinjam Yuk ini sampai dengan saat ini saya setelah gagal bayar hampir berapa bulan ya, hampir 7 bulan tidak ada DC lapangannya. Dan kalau kita merujuk juga kepada aturan FPI bahwasanya pihak DC lapangan atau kolektor lapangan mendatangi rumah si debitur yang gagal bayar itu setelah jatuh tempo 90 hari. Jadi di hari ke-91 dan seterusnya, maka pihak aplikasi pinjol ini boleh menurunkan DC lapangan. Terkait sebar data juga banyak yang mempertanyakan. Sebar data di aplikasi Pinjam Yuk ini tidak ada. Mereka hanya menghubungi kontak-kontak darurat yang kita daftarkan sewaktu kita mengajukan pinjaman, teman-teman. Terus bagaimana metode penagihan yang mereka lakukan? Metode penagihan yang mereka lakukan pada umumnya serupa dengan pinjaman-pinjaman uang online yang lainnya, mulai dari ini penagihan melalui WA, SMS, telepon dengan nada yang berbeda-beda. Tapi rata-rata kalau penagihan pinjol ini ya sifatnya template ya teman-teman. Template ini yang sudah di-set, jadi bahasanya sama semua. Mau si nomor yang pertama hubungin kita, nomor kedua, nomor ketiga, rata-rata nanti nomor apanya sama modelnya template dan berulang-ulang. Di hari kedua juga kadang seperti itu juga model penagihannya. Jadi yang penting di sini kalau kita gagal bayar ya menurut pengalaman saya ya kita yang penting itu jangan panik dulu dan jangan terprovokasi tentunya dengan metode-metode penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjol. Karena kalau kita terprovokasi, kita terpancing dengan gaya main mereka, maka nanti takutnya kita malah semakin dirugikan. Malah kita nanti mencoba dengan praktek-praktek atau perilaku-perilaku gali lubang tutup lubang yang sebenarnya perilaku gali lubang ini juga pihak OJK sudah menghimbau juga kepada para debiturnya untuk tidak melakukan praktek tersebut karena memang akan sangat merugikan diri kita. Hutang kita nggak akan selesai-selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Terus buat teman-teman yang mungkin hari ini sudah banyak diresahkan atau dibuat malu oleh pihak aplikasi pinjol yang ilegal tentu ya, silakan buat laporan kepada pihak kepolisian terkait metode yang meresahkan kita, mungkin dengan bahasa-bahasa ataupun dengan sebar data ataupun fitnah-fitnah, foto-foto yang tidak senonoh yang mengandung konten pornografi mungkin. Silakan lapor kepada pihak kepolisian karena memang hari ini pihak kepolisian juga tengah gencar-gencarnya dan cukup intens untuk membasmi pinjol ilegal. Bawakan buktinya dan laporkan. Jadi teman-teman, saya rasa sekian video kita kali ini. Semoga kedepannya kita semakin matang, semakin tidak panik lagi menghadapi aplikasi pinjaman uang online ini. Jangan lagi ada korban ya. Kita mau teman-teman semuanya tidak panik dan tenang. Walaupun kita berhutang di aplikasi pinjaman uang online, walaupun kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online ini. Yang penting kita niatkan di dalam hati kita untuk membayar hutang-hutang kita. Walaupun hari ini memang kita belum memiliki uang. Harapannya semoga dengan niat tulus kita, maka kita kedepannya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunasi semua permasalahan-permasalahan hutang kita. Oke, saya rasa sekian video saya kali ini. Saya pamit undur diri teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.